Pengarang kitab menjelaskan dengan redaksinya, wa min fawaidi zikril mauti aidan radul insani anirtikabil ma'asi. Di antara kemanfaatan ingat sama mati juga itu bisa mencegah manusia dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Ini ya salah satu manfaat orang yang ingat sama mati. Kalau kemarin supaya hatinya kagak keras. Ya orang yang ingat sama mati insya Allah hatinya jadi kagak keras. Insya Allah jadi lunak. Nah di antara ingat sama mati juga ya itu di antaranya manusia ya insya Allah tercegah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena dia takut tuh. Orang kalau ingat sama mati takut sama berbuat dosa. Orang kalau ingat mati takut sama berbuat maksiat. Pasti itu Bapak Saudara. Coba dah. Kita kalau mau melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ingat sama mati nggak jadi. Pasti nggak jadi. Nah rata-rata orang berbuat dosa maksiat menganggap bahwa dirinya itu jauh dari mati. Ya jadi mesti lama. Nah seperti itu. Tapi kalau dia ingat sama mati aja dah. Ya ntar gue kalau melakukan perbuatan dosa maksiat ini, kalau mati ntar gimana? Nah begitu. Jadi salah satu manfaat ingat sama mati itu jadi manusia bisa ya tercegah dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan dosa. Terus apalagi watarkul parohibid dunya, dan dia tinggalkan seneng-seneng di dunia. Jadi kesenangan di dunia pun dia nggak mau ditinggalin. Sebab yang namanya dunia ini hanya sementara, diingat sama mati. Ntar waktu dia sedang paroh, sedang senang-senang sama dunia, dia meninggal. Nah itu, jadi dia takut ditinggalkan tuh bersenang-senang dengan dunia. Watahwinul masaibi fiha, kemudian menganggap enteng segala musibah-musibah yang ada di dunia. Kalau ada musibah, ya dia nganggapnya enteng aja dah, ringan aja, kagak terlalu dipikirkan. Sebab namanya dunia, ya yang namanya dunia itu memang banyak musibah. Tapi yang namanya musibah dunia masih sebentar. Ya dia masih nganggapnya ringan. Kenapa? Ingat sama mati. Ya, sehingga ya musibah yang menimpanya di dunia dianggapnya remeh aja, enteng aja. Kan ada orang menganggapnya terlalu serius bener, tapi dia enggak, dianggapnya ya ringan aja. Soal biasa. Ya seperti itu. Namanya juga dunia. Seperti itu. Nah itulah Bapak Saudara, diantara salah satu manfaat orang yang ingat sama mati. Di samping yang kemarin kita udah bahas, orang yang ingat sama mati insya Allah hatinya enggak keras. Yang tadinya qaswatul qulub, insya Allah ya nanti enggak akan keras hatinya, akan lunak. Namun di satu sisi lain, ya orang yang ingat mati insya Allah juga dia akan tercegah dari perbuatan maksiat. Insya Allah dia nggak akan terlalu bahagia dengan dunia dan dianggap remeh, dianggap ringan segala bentuk-bentuk musibah yang ada di dunia. Wa ta'ammal, dan merenunglah, berpikirlah, ya akhi, wahai saudaraku, anna man sabata alaihi ma yujibul qawada, sesungguhnya orang-orang yang sudah positif ya dia itu diponis untuk dikisos sebagai qawad, sebagai yaitu dendanya. Ya ada orang membunuh kemudian dia dikisos, qawadnya itu dendanya dikisos. Dia udah diponis dah tuh akan dikisos. Kapan dikisosnya? Seminggu lagi misalnya, 3 hari lagi misalnya, apalagi 1 hari lagi. Summa suhiba ilal qatli, kemudian dia akan digiring ya untuk dibunuh. Dia akan dibawa, ya akan diikat, akan diseret ya untuk ya dibunuh. La yasiru lahu da'iyatun ila fi'li syai'in minal ma'asi, maka tidak ada sedikit pun dorongan untuk melakukan sesuatu dari perbuatan-perbuatan maksiat. Orang kalau dari kasih tahu 3 hari lagi dia mau dikisos,
Maka nggak ada tuh keinginan dia untuk berbuat dosa maksiat. Nggak terdorong sedikit pun diajak berbuat dosa maksiat, nggak mau. Yang ada apa? Yang ada udah istighfar aja, istighfar. Ya, sebab dia udah ya diponis bahwa 3 hari lagi akan dikisos. 1 hari lagi akan dikisos. Ya berarti ya berbuat dosa udah nggak semangat, nggak mau dia berbuat dosa maksiat. Ya, yang ada istighfar udah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kesempatan dia tuh untuk berbuat kebaikan. Istighfar sebanyak-banyaknya. Mohon ampun, melakukan kebaikan, dibaca Quran, disolat, di apa. Karena waktunya tinggal ya 2 hari lagi, 1 hari lagi, 3 hari lagi. Kan udah ditentuin tuh Bapak Saudara. Kalau ada orang dari ponis, ya dia sebagai ya qawad, sebagai dendanya dia harus dikisos juga. Nah itu udah ditentukan di pengadilan. Misalnya 1 hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Nah pada saat-saat seperti itu sudah tidak mungkin dia terdorong, tertarik untuk melakukan sesuatu dari perbuatan maksiat. Yang ada pokoknya udah istighfar mohon ampun, istighfar mohon ampun. Wala nazra ila syai'in min zinatid dunya, dan tidak ada penglihatan sedikit pun dari keindahan dunia, wa syahawatiha, dan syahwat dunia. Enggak ada lagi tuh. Dunia yang kelihatannya indah sama dia udah kagak indah sama sekali. Kagak sama sekali. Ya, itu seperti itu. Udah enggak ada lagi sama sekali ya keindahan dunia. Kali keinginan sama dunia udah enggak ada lagi. Tinggal berapa hari? 2 hari lagi udah diponis. Ya, 2 hari lagi mau diponis. Ya, mau dikisos sebagai qawad, denda. Kemudian watahawunun alaihi kullu musibatin, dan dianggapnya udah rendah semuanya, semua musibah yang ada dianggapnya rendah, nggak ada lagi yang besar sama dia. Bi khilafi man kana tawilal amali fiha, berbeda kalau orang yang masih punya panjang angan-angan dalam dunia. Kalau kehidupannya masih panjang, wah masih pengen begini begitu. Nah itu pasti dia ya kadang-kadang taat masih sering dilupakan. Ya kadang-kadang ini melihat keindahan dunia, syahwatnya masih keinginannya untuk memenuhi dunia itu masih full, ya masih penuh. Nah seperti itu. Karena dia masih tulul amal. Tapi kalau orang yang udah nggak tulul amal, seperti mau mati besok, ya dia udah diponis mau dikisos, itu namanya nggak ada tulul amal. Angan-angannya udah nggak muluk kemana-mana, nggak ada muluk kemana-mana, begitu Bapak Saudara. Nah seperti itu. Jadi udah masya Allah, udah nggak ada lagi pikiran-pikiran yang lain-lainnya kecuali cuma mati. Makanya nggak terdorong berbuat dosa maksiat, enggak ya dia tertarik dengan keindahan dunia, syahwat dunia, itu begitu. Ya. Karena memang ini ya masalahnya sudah tidak ada angan-angan, ya cita-cita hidupnya di dunia. Tapi bagi orang-orang yang masih banyak ya angan-angannya di dunia, nah fa innahu yakunu biddiddi min zalika, maka sesungguhnya itu bisa berlawanan dari itu. Kalau orang yang masih punya harapan yang banyak di dunia, ya masih pengen ini, pengen itu, sehingga masih banyak dia berbuat dosa maksiat. Ya kadang-kadang dia melakukan ini, walaupun itu perbuatan dilakukannya dosa maksiat, tapi karena memang berharap ya dia itu katanya masih lama hidupnya, ya. Nah seperti itu. Jadi dia masih ngelihat keindahan dunia, syahwat, keinginan sama dunia masih banyak. Wa minha, dan diantaranya ay minal umuril muzhibati liqasawatil qalbi, diantara ya sebab-sebab yang bisa menghilangkan kerasnya hati. Jadi ada lagi beberapa persoalan yang bisa menghilangkan kerasnya hati. Kalau kemarin ya salah satunya ingat sama mati. Nah sekarang ada lagi bagaimana supaya hati kita nggak keras. Musyahadatul muhtadirin, menyaksikan orang-orang yang mau sakratul maut. Muhtadirin itu pada saat ruh mau dikeluarkan dari jasadnya, itu namanya muhtadirin. Kalau kita bilang orang yang mau sakratul maut,
wa antum hina izin tanzurun. Itu pada saat ruh sudah ada di tenggorokan Bapak Saudara. Itu namanya muhtadirin. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan kerasnya hati, coba dah ya kita menyaksikan, melihat bagaimana orang-orang yang lagi sakratul maut. Jadi ya saat-saat menjelang kematian, ruh udah ada di tenggorokan tuh, tinggal dikit lagi ya keluar dari jasadnya. Itu namanya muhtadirin. Dan kalau orang dicabut ruhnya dari kaki itu. Iya. Dari sini dulu terus ya. Nanti terakhirnya sini, tenggorokan makanya. Baru dah dari mulutnya diambil. Ubun-ubun terakhir. Ya, di atas kepala. Awalnya ya, kaki. Makanya yang pertama dingin tuh kaki. Kaki yang dinginnya kaki. Karena ruhnya pertama diambil dari situ. Dari sini. Dia dari bawah terus. Terakhir ubun-ubun. Sehingga nanti orang tuh Pak, Ibu, kalau seandainya ya ruhnya udah diangkat, dia akan ngeliatin tuh. Ya, jadi dia agak ke atas. Atas matanya ya. Iya. Nah makanya cepat kita ya pejamkan. Itu seperti itu. Ya, jadi muhtadirin tuh ya saat-saat dia mau ya diambil ruhnya ruhnya dari jasadnya. Ruh ini kan Bapak Saudara enggak bakalan mati. Ya. Yang rusak itu adalah jasad. Ruh ya akan dijaga. Makanya ruh itu termasuk amrun. Ya, masalah urusan Allah. Ya, jadi ketika ditanya ya wayas alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Tuh, jadi ruh itu min amri rabbi. Ya begitu, min amri rabbi. Beda dengan makhluk. Jadi ruh itu bukan bagian makhluk dari amr, bukan khalqun. Nah, seperti itu. Jadi qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah begitu. Jadi ruh ini nanti akan terus, makanya kalau ada yang bilang ruh itu ya mungkin dia bisa diberikan kebebasan. Kalau seperti orang-orang yang mati syahid kan dia hidup, berarti ruhnya hidup kemana-mana, dikasih rezeki sama Allah. Nah kalau ruhnya orang-orang kafir mungkin diikat, di penjara, nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau ruhnya orang-orang yang mati syahid, itu yang dikatakan balhum ahya, ya mereka itu masih hidup. Bal ahya, ya turzakun, ya Allah kasih rezeki, ya mereka itu. Ya cuma kamu nggak tahu, ya. Nah seperti itu. Fa innan nazra ila sakaratihim wa nazaatihim wa mu'alajatihim fi tulu'ir ruhi wa syiddati karabihim a'zamu ibratan. Maka sesungguhnya melihat kepada sakratul maut mereka, naza mereka, ini sama nih, sakratul maut, naza itu saat-saat mau dicabut, itu namanya naza. Jadi saat-saat ruhnya mau dicabut namanya naza. Wa mu'alajatihim, pada saat-saat yang mereka mau ya diambil ruhnya, fitul irruhi, pada saat keluarnya ruh, wasyiddati karbim, dan sangat susahnya mereka, a'zama ibratan, itu merupakan ibroh, pelajaran yang sangat besar. Tuh, jadi makanya salah satunya untuk hati kita jangan sampai keras tuh. Coba lihatlah sakratul maut saat orang lagi nazaah, ya akan keluar rohnya dari badannya, itu sangat susah mereka. Nah itu merupakan a'zama ibroh, merupakan salah satu ibroh yang sangat besar, pelajaran yang sangat besar buat kita. Fa innal insana an qaribin yaqaulahu mistadzalik, karena setiap manusia nanti sebentar lagi akan sama, ya seperti itu terjadi pada dirinya. Tuh, jadi kalau dia ngelihat, ya Allah, orang kalau masakaratul maut begitu susahnya, kita bisa nyaksin begitu. Nah itu akan menjadi satu pelajaran. Kita pun nanti nggak lama bakalan begitu juga. Iya sama. An qarib artinya nggak jauh. Ya 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sebentar dunia. Dunia Pak, 70 tahun sebentar berapa lama? Sebentar. Ya, bakalan kita akan menghadapi. Walaupun kita bilang, oh saya masih lama, ya masih 70 tahun lagi, ya sebentar juga 70 tahun, pasti akan datang. Tuh, itu namanya an-qarib, nggak ada yang lama. Akan terjadi pada diri seseorang.
Jadi ketika dia ngelihat ada orang lagi sakratul maut, Masya Allah, berat banget ngelihatnya. Itu menjadi satu pelajaran yang sangat besar. Kenapa? Karena itu akan terjadi pada setiap manusia. Dan itu nggak akan lama. Terjadi pada diri seseorang. Termasuk kepada kita masing-masing. Nah itu pelajaran. Pelajaran yang sangat penting. Sehingga mudah-mudahan hati kita yang tadinya keras jadi nggak keras. Ya, terus yang tadinya nggak pernah istighfar jadi sering-sering istighfar. Yang tadinya nggak pernah dekat sama Allah jadi dekat sama Allah. Yang tadinya nggak pernah sholat jadi rajin sholat. Kenapa ngelihat orang kalau sakratul maut begitu? Nah, kalau ada orang ya ngelihat orang sakratul maut begitu aja tetap aja keras, wah udah susah dah. Ya, udah benar batu. Ya, bagaimana ibarat yang lain, pelajaran yang lain itu pelajaran yang paling berharga. Pelajaran yang paling berharga seperti itu. Wa man lam yatta'iz bil mauta, siapa-siapa yang tidak menjadi nasihat dengan kematian, fala tanfa'uhu mau'izatun, maka tidak manfaat nasihat apapun juga. Kalau kematian tidak dijadikan nasihat buat dia, ya apalagi nasihat yang lain. Udah kagak mempan dah. Orang kematian aja udah biasa aja sama dia, ya apalagi nasihat yang lain. Tuh, jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Wa qad ruwiya annal Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu dakhala ala maridin ya'uduhu fa wajadahu yu'aliju sakaratil mauti. Sungguh diriwayatkan sesungguhnya Hasan Basri radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada orang yang sakit, dia jenguk orang sakit, fa wajadahu yu'aliju sakaratil maut. Maka ditemukan pada saat dia jenguk udah sakratul maut dia. Tuh, jadi Imam Hasan Basri pernah datang jenguk orang sakit. Kebetulan di saat-saat itulah mau sakratul mautnya. Jadi sempat Imam Hasan Basri ngeliat tuh, ya saat sakratul mautnya. Panazara ila karabihi wasiddati ma nazala bihi. Maka Imam Hasan Basri ngelihat betapa susahnya, beratnya yang menimpa dirinya ketika sakratul maut. Akhirnya Hasan Basri nggak kuat tuh Bapak Saudara. Sumarojaah. Kemudian Hasan Basri pulang ila ahlihi, ke keluarganya. Dipulang lagi dah. Dikagak tega dah ngelihatnya tuh. Ya, karena dilihat ibarat kepada dirinya. Ya, dilihat Masya Allah kayaknya berat banget. Akhirnya dibalik lagi ke keluarganya. Mutaghayyiral launi, ya berubah warnanya. Warna kulitnya pucat. Sampai rumah pucat. Keluarganya bingung. Kenapa nih? Kok Imam Hasan Basri pucat banget? Nah begitu. Padahal dia habis jenguk orang sakit. Kemudian orang sakitnya saat itu udah sakratul maut. Ya enggak kuat dia pulang cepat-cepat. Kemudian pucat warna kulitnya. Faqaddamu ilaihi ta'aman. Maka keluarganya memberikan makanan, disuruh makan. Ucet mungkin kurang makan kali ini, ya masuk angin kali ini, kasih makan, kasih minum dah, ya sama keluarganya. Faqalu lahu, maka mereka berkata tuh kepada ya siapa? Kepada Hasan al Basri, makan dah tuh makan. Terus apa katanya? Ala ta'kulu min hadzat ta'am. Apakah tidak kamu makan dari makanan ini? Kenapa kamu nggak mau makan? Ini udah disiapkan makan, air. Kalau kata kita kan lagi pucat begitu, teh manis dan ya, teh manis dan diminum. Ya makan, pucat bener. Kenapa kamu nggak makan? Faqala, maka Imam Hasan Basri berkata lahum kepada mereka keluarganya. Kata Imam Hasan Basri, kulu antum ta'amakum. Udah kamu aja yang makan. Gitu. Jadi kata Imam Hasan Basri, saya enggak nafsu makan. Nih minum kagak nafsu, makan kagak nafsu. Ya, bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi karena tadi ngelihat orang lagi naz'ah, lagi sakratul maut. Ya, itu yang membuat ya kulitnya berubah pucat. Jadi ketika disuruh makan, minum, dibilang udah ente aja yang makan. Fa inni ra'aitu ma syaghalani an misli dzalik. Maka sesungguhnya saya melihat
yang menyibukkan diri saya daripada yang itu. Jadi saya melihat sesuatu, gara-gara sesuatu yang saya lihat, kagak nafsu makan, kagak nafsu minum buat saya. Tuh. Jadi yang membuat saya nggak nafsu makan, yang membuat saya nggak nafsu minum, ini tadi saya habis ngelihat orang ya lagi sakratul maut, begitu. Jadi bukan karena masuk angin, bukan. Nah, seperti itu. Karena memang udah nggak sanggup dia melihatnya. Langsung itu iktibarnya ke hatinya. Langsung bergetar hatinya. Ngelihat orang yang lagi sakratul maut. Wa balagona, dan telah sampai berita kepada kami. Annahu ra'a sahsan. Sesungguhnya ia melihat seseorang. Ya'kulu raghifan bainal kubur. Jadi saya heran katanya. Saya lihat ada orang di depan kuburan masih sempat makan roti katanya. Tuh. Jadi ya'kulu raghifan bainal kubur. Dia sempat makan roti padahal di depannya kuburan. Ya. Bagaimana itu orang? Ya. Di depan kubur masih makan nasi bungkus Padang. Ya. Nah, begitu. Ya. Ketelan aja gitu. Nah, Masya Allah Bapak Saudara. Kata Imam Hasan Al-Basri, saya ngelihat orang sakratul maut dikasih makan di rumah, dikasih minum, udah kagak nafsu. Ya. Ini ya ada orang di depan kuburan pada makan. Nah, begitu roti dimakan, ya dikasih nasi bungkus, ya dimakan juga. Nah, begitu. Ya orang sekarang malah jadiin piknik di depan kuburan ya. Iya, udah makan di depan kuburan. Ya, di mana pikirannya? Kata Imam Hasan Al-Basri begitu. Nah, berarti kalau dari sini kalau kita mau makan jangan di depan kuburan dah. Ya, bawa aja tempat yang lain. Gitu. Depan kuburan makan. Kalau kita baca kitab ini malu kita. Ya, di mana sih pikirannya? Nah, sekarang orang jangankan begitu pacaran di kuburan, ya. Iya, aduh benar-benar manusia sekarang dah. Iya. Ya di kuburan di pacaran. Ya, karena memang ya kuburan dibikin taman kali ya, dibikinin taman jadi indah. Ya, di pacaran di kuburan. Makan aja Imam Hasan Basri habis ngeliat orang sakratul maut, kan orang sakratul maut belum mati, belum, kagak nafsu. Di depan kuburan makan. Ya. Jadi kalau lagi ziarah jangan makan di depan kuburan ya, jangan. Habisnya Ustaz lapar banget, cari tempat lain, Ya, begitu. Jangan di depan kubur. Tuh. Di sini tuh ditanya. Ya Allah, katanya ro'a sahsan, dia melihat ada seseorang ya'kulu makan rogipan. Rogip itu artinya roti. Ya, makan roti bainal kubur, di depan kubur. Faqala lahu, maka ia berkata, "Ama kana fi musyahadatika li hadhil kuburi ibratan?" Apakah tidak menjadi kesaksian kamu di kubur ini satu pelajaran? Tamna'uka min syahwatil akli, yang bisa menghalangi diri kamu dari nafsu makan. Emang kagak ada tuh sedikit pun ibroh, pelajaran di depan kuburan sehingga memunculkan kagak nafsu makan. Tuh, berarti kagak ada sama sekali, nggak ada ibroh sama sekali. Ya buktinya pada makan, ya biasa-biasa aja. Tuh makanya ditanya, ente tuh di depan kuburan emang kagak ada ibroh, nggak ada pelajaran, ya yang bisa nanti membuat kamu nggak nafsu makan. Nah, sampai begitu, ya. Jadi ini adalah salah satu ya nasihat buat kita semuanya. Jadi artinya kita jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Makanya etika ketika ziarah. Ini tolong, apalagi ziarah lagi rame-rame. Nah itu tolong diperhatiin. Ini depan kubur nih, depan kubur. Sehingga ya ibroh kita benar-benar ya bahwa kita sedang ziarah kubur. Kapa bil mauti apa? Wa'izo. Cukup kematian itu nasihat. Ya sehingga nggak pantas kalau makan di dekat kuburan. Ya seperti itu. Kalau mau silahkan jauh dari situ dah. Nah begitu. Sehingga ditegur tuh. Emang kamu menyaksikan kuburan nggak ada ibroh, nggak ada pelajaran. Ya, yang pelajaran itu nanti akan memunculkan apa? Terhalangnya kamu daripada nafsu makan. Nah itu. Jadi tamna'uka min syahwatil
min syahwatil ya akli, seperti itu. Saya kira sampai sini dulu kali ya Bapak Saudara. Nanti baru wayan bagi liman yazurul kubur. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon doanya. 2 hari saya kagak ngaji nih, semalam gak ngaji. Ini saya paksain aja nih. Ya dari malam Kamis terus subuh Jumat semalam ya enggak pengajian. Nih ya saya paksakan, mudah-mudahan biar jadi sehat ya. Doain Bapak Saudara. Ya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah panjangkan umur kita dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyati sihha wassalamu wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum